Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 970. Di masa lalu, sudah banyak orang yang ingin menjadi murid Gunung Wanren. Namun, siapapun yang memiliki niat tersembunyi, saat mendengar tentang fungsi cermin hati murni, pasti akan menunjukkan sedikit keretakan dalam ketenangan pikiran mereka. Bahkan bagi mereka yang memiliki tekad kuat, ketika benar-benar berada di bawah pancaran sinar cermin hati murni, segala pikiran dan niat mereka akan sulit disembunyikan. Namun yang mengejutkan bagi lelaki tua itu, bahkan setelah ia menjelaskan fungsi dari cermin hati murni, ekspresi pemuda ini sama sekali tidak berubah. Sebaliknya, tatapannya yang tertuju pada cermin hati murni justru mengandung kedalaman ingatan dan kenangan yang tampak begitu jauh dan mendalam. Kenangan seperti itu, seakan-akan membawa beban waktu yang tak terhingga. Kening lelaki tua itu sedikit berkerut. Ia merasa bahwa pemuda ini benar-benar aneh. Meski penampilannya tampak sangat muda, bagaimana mungkin dia memiliki tatapan yang mencerminkan pengalaman hidup yang begitu mendalam. Sebelum lelaki tua itu bisa berkata apa-apa, Luo Xiu sudah melangkah maju dan berdiri di bawah cermin hati murni. Ujian tahap pertama, tetua, silakan mulai. Luo Xiu menatap lelaki tua itu dan tersenyum ringan. Baik, lelaki tua itu pun bertindak cepat. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan sebuah tanda khusus. Sesaat kemudian, cermin hati murni mulai bergetar dengan bunyi berdengung. Cahaya suci terpancar dari permukaannya dan jatuh menyelimuti tubuh Luo Xiu. Hati Luo Xiu yang telah murni dan tanpa celah dalam jalan bodohnya membuat sinar suci itu tidak dapat menemukan sedikit pun anomali. Bahkan di bawah pancaran cahaya yang gemerlap, ia tampak seperti seorang dewa yang agung, berdiri megah dan penuh wibawa. Beberapa saat kemudian, sinar itu perlahan-lahan diserap kembali ke dalam cermin. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Luo Xiu memandang lelaki tua yang mengawasi ujian itu. Ujian tahap pertama, kau lulus. Lelaki tua itu tidak banyak berbicara, dan sorot matanya kini tertuju pada Yan Yuer dan Yan Siruo yang mengikuti Luo Xiu. Kalian berdua, juga ikut mencoba. Kata Luo Xiu, jika Yan Yuer dan Yan Siruo ingin terus bersamanya, mereka tentu harus menjadi murid Gunung Wanren juga. Oleh karena itu, mereka perlu melewati ujian cermin hati murni. Keduanya sama sekali tidak memiliki niat tersembunyi. Di bawah pengamatan cermin hati murni, tidak ada sedikit pun anomali yang terdeteksi. Siapa namamu? Ujian tahap pertama menggunakan cermin hati murni telah terlewati. Setidaknya, hal ini menunjukkan bahwa ketiga orang ini bukanlah mata-mata dari kekuatan lain. Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit lebih ramah. Namaku adalah Luo Xiu. Mereka adalah pasangan hidupku, Yan Yuer dan Yan Siruo. Luo Xiu memperkenalkan diri. Lelaki tua itu mengangguk, untuk menjadi seorang murid inti, hanya melewati ujian cermin hati murni saja tidaklah cukup. Kau masih harus melewati ujian bakat. Ikutlah denganku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu membawa Luo Xiu dan kedua gadis tersebut ke sebuah lapangan luas untuk berlatih seni bela diri. Di sana, banyak murid Gunung Wanren yang sedang bertarung dan berlatih di berbagai panggung duel. Yang mulia tetua, semua murid yang melihat kedatangan lelaki tua itu segera menghentikan latihan mereka dan dengan hormat memberikan salam. Murid-murid Gunung Wanren terbagi menjadi 3 tingkat. Murid luar adalah yang terendah, murid dalam berada di tengah, dan murid inti adalah yang tertinggi. Hingga saat ini, Gunung Wanren belum memiliki satupun murid inti. Lelaki tua itu menjelaskan dengan perlahan, hal ini karena persyaratan untuk menjadi murid inti sangatlah ketat. Persyaratan pertama yang paling utama adalah harus memiliki bakat yang luar biasa. Banyak bakat luar biasa yang kekuatannya justru semakin melemah seiring peningkatan kekuatan mereka. Kau hanya seorang dewa iblis tingkat 5, tetapi jika ingin menjadi murid inti, kau harus memiliki bakat setara dengan tingkat kaisar dewa. Ying Chong, lelaki tua itu melirik sekeliling, lalu tiba-tiba memanggil satu nama. Hamba hadir. Seorang pemuda berbaju putih melangkah maju, membungkuk dengan hormat kepada lelaki tua itu. Kau akan bertarung dengannya di atas panggung duel. Berhenti sebelum melukai, kata lelaki tua itu. Baik, pemuda bernama Ying Chong itu melompat dan mendarat di panggung duel terdekat. Lelaki tua itu lalu menatap Luo Xiu. Luo Xiu tahu apa yang dimaksud oleh tatapan itu, dan segera melangkah menuju panggung duel. Ketika berita tentang adanya seseorang yang ingin mengikuti ujian murid inti tersebar, banyak murid Gunung Wanren yang berdatangan. Dalam waktu singkat, kerumunan besar sudah mengelilingi panggung duel itu. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sepertinya dia baru saja lulus dari ujian cermin hati murni. Apakah ini lelucon?
Baru saja diterima sebagai murid tapi langsung mengikuti ujian murid inti. Siapa sebenarnya orang ini? Aku tidak tahu. Kabarnya dia hanya berada di tahap awal Dewa Iblis tingkat 5, dan sekarang Ying Chong sudah naik ke panggung. Kerumunan di sekitar panggung terus memperbincangkan Luo Xiu. Selama bertahun-tahun, jumlah murid dalam sudah banyak, dan murid luar lebih banyak lagi. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil menjadi murid inti. Persyaratan untuk menjadi murid inti memang sangat ketat. Banyak murid dalam yang sudah mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 6, namun tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi syarat. Bakat tingkat Kaisar Dewa pada tingkat Dewa Iblis tingkat 5 artinya seseorang harus memiliki kekuatan untuk melawan musuh dari tingkat yang lebih tinggi. Hal semacam ini biasanya hanya bisa ditemukan pada murid inti dari tempat-tempat suci yang memiliki warisan besar. Baik, saya akan menerjemahkannya secara lengkap. Gunung Wanren dulunya adalah tempat suci. Meskipun kini telah mengalami kemunduran, persyaratan untuk menjadi murid inti tetap sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Saudara muda, karena kau telah melewati ujian cermin hati murni, berarti kita sekarang adalah sesama murid. Aku menyarankan agar kau menyerah saja dari keinginan yang tidak realistis untuk menjadi murid inti, kata Ying Chong dengan senyum ramah. Ia tampak berpenampilan lembut dan anggun dengan jubah putih yang ia kenakan. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum tipis dan berkata, silakan mulai menyerang. Ying Chong adalah seorang Dewa Iblis tingkat 6 awal, satu tingkat besar lebih tinggi dari Luo Xiu. Adapun kekuatan Dewa Iblis tingkat 5 awal yang dimiliki Luo Xiu baru saja ia capai dalam perjalanannya menuju Gunung Wanren. Dengan menggunakan sejumlah besar pil esensi murni tingkat 6 serta beberapa pil dewa tingkat 6 lainnya, akhirnya ia berhasil menembus batas tersebut. Selama proses terobosannya, ia juga harus melalui penyucian petir hukuman surgawi. Tubuh fisiknya mencapai tingkat tubuh dewa tingkat 6, sementara penguasaannya terhadap hukum yang dikenal sebagai teknik dewa perubahan telah mencapai puncak kesempurnaan, yaitu tahap ke-10. Bahkan sekarang, Luo Xiu sudah mampu memanfaatkan teknik dewa perubahan untuk menciptakan sedikit kemurnian dari esensi hukum yang sangat mendalam. Ini berarti bahwa dengan kekuatannya yang kini berada di tingkat Dewa Iblis tingkat 5, kekuatannya telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Jika sekarang ia harus menghadapi 6 tetua dari 3 kekuatan besar di bintang Wuhe, ia bahkan dapat mengalahkan mereka tanpa perlu menggunakan kekuatan. Formasi sama sekali. Jika kau begitu keras kepala, aku tidak akan berbelas kasihan. Senyum di wajah Ying Chong menghilang. Ia segera mengeluarkan sebuah segel besar yang dipenuhi cahaya petir, kemudian mengarahkannya ke Luo Xiu. Boom! Segel cahaya petir itu menghantam ke bawah dengan keras, membuat seluruh panggung duel bergetar hebat. Namun, karena panggung tersebut dibangun dari bahan khusus, ia tidak hancur hanya karena serangan itu. Apakah sudah selesai? Apakah orang itu langsung tewas hanya dengan satu pukulan dari kakak Ying Chong? Selisih kekuatan mereka adalah satu tingkat besar. Dalam kondisi normal, itu sudah cukup untuk menghabisinya dalam sekejap. Suara bisikan dari para murid di sekitar panggung mulai terdengar. Meskipun memiliki bakat tingkat Kaisar Dewa memungkinkan seseorang untuk bertarung melawan lawan dengan kekuatan satu tingkat lebih tinggi, namun sangat jarang ada orang yang benar-benar mampu melakukannya. Bahkan di seluruh dunia agung 8 arah, jumlah orang seperti itu mungkin tidak mencapai 100. Namun pada saat itu, semua mata tertuju pada panggung duel. Segel petir yang menghantam panggung benar-benar menciptakan kekacauan, namun sosok Luo Xiu menghilang dari pandangan semua orang. Tatapan lelaki tua itu terarah ke langit, dan para murid lainnya pun mengikuti pandangannya. Mereka melihat riak-riak ruang yang bergelombang, dan dari sana, tubuh Luo Xiu muncul seakan berjalan keluar dari kehampaan. Teleportasi ruang. Banyak dari mereka terkejut. Meskipun teleportasi ruang bukanlah teknik yang luar biasa, melarikan diri dari serangan yang dikunci oleh aura Ying Chong hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah menguasai hukum ruang pada tingkat kesempurnaan ke-10. Seorang Dewa Iblis tingkat 5 yang telah mencapai kesempurnaan ke-10 dalam hukum ruang. Jika ia bukan pemilik bakat tingkat Kaisar Dewa, setidaknya ia adalah seseorang dengan bakat tingkat Kaisar Agung. Sekarang giliranku menyerang. Terimalah seranganku ini. Dari udara, Luo Xiu masih tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya dan melayangkan satu serangan telapak tangan yang besar, seakan-akan menutupi langit. 5 jari dari telapak tangannya itu seperti 5 pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter, seluruhnya mengurung Ying Chong di dalamnya. Wajah Ying Chong berubah drastis. Teknik yang digunakan oleh Luo Xiu mengandung jenis esensi Dao yang sangat istimewa, yang jauh melampaui hukum biasa yang ia latih. Sebenarnya, teknik yang digunakan oleh Luo Xiu adalah segel penakluk langit. Dulu, ia tidak dapat sepenuhnya mereplikasi esensi dari Dao para ahli hebat. Namun, kini setelah kekuatannya meningkat, ia sudah mampu mengeluarkan sedikit kemurnian dari esensi tersebut. Di era kuno, para ahli yang berani mengikuti perang penaklukan langit semuanya adalah eksistensi yang memiliki kekuatan luar biasa. Jika Luo Xiu dapat memanifestasikan esensi dari Dao mereka, tentu saja kekuatannya akan jauh melampaui hukum biasa.
Esensi Dao yang diciptakan oleh Luo Xiu menekan ruang di sekitarnya. Ying Chong berteriak keras, mencoba membebaskan diri dari tekanan ruang itu. Namun, baru saja ia berhasil lolos, ia kembali terperangkap oleh esensi Dao tersebut. Ying Chong merasa wajahnya pucat. Seorang pemuda yang hanya berada di tingkat awal Dewa Iblis tingkat 5 dapat membuatnya, seorang Dewa Iblis tingkat 6, hampir tak berdaya. Tidak ada keraguan bahwa bakat pemuda ini setara dengan tingkat Kaisar Dewa. Aku menyerah. Ying Chong menarik napas dalam-dalam dan segera berteriak. Meskipun ia menyadari bahwa mengaku kalah dari seseorang yang kekuatannya lebih rendah darinya sangat memalukan, tetapi ia mengakui kekalahan itu dengan tulus. Mendengar itu, semua murid yang mengelilingi arena terkejut. Namun, hanya lelaki tua yang mengawasi ujian tersebut yang tetap tenang. Ia telah menyadari bahwa teknik yang digunakan oleh Luo Xiu mengandung esensi Dao yang sangat istimewa, sesuatu yang jauh di atas hukum biasa. Pemuda ini jelas mendapatkan kesempatan luar biasa. Dan karena ia telah melewati ujian cermin hati murni, mengizinkannya menjadi murid inti bukanlah pilihan yang buruk, pikir lelaki tua itu. Luo Xiu, selamat. Mulai sekarang, kau adalah kakak senior Gunung Wanren kami. Saat Luo Xiu turun dari udara, sebuah lencana terbang ke arahnya. Tidak seperti lencana hitam milik murid luar atau lencana merah milik murid dalam, lencana ini berwarna ungu. Luo Xiu meraihnya dan membungkuk dengan hormat. Terima kasih, tetua. Itu adalah hakmu. Sebagai murid inti, kau bisa memilih tempat tinggalmu di lembah Dewa Bulan. Ying Chong, kau bertanggung jawab untuk memperkenalkan kakak senior baru kita ini pada lingkungan Gunung Wanren. Lelaki tua itu menyisir janggutnya perlahan dan berkata, aku harus memberitahukan hal ini kepada para tetua lain serta pemimpin gunung. Jika kau membutuhkan sesuatu, datanglah mencariku di aula hati murni. Bersambung.